juga paradigmanya gampang, Pak. Untuk mengidentifikasi halal haram itu ada dua caranya. Untuk makanan dulu ya. Makanan dulu. Yang pertama, teorinya segala sesuatu itu halal kecuali yang diharamkan Allah. Segala sesuatu halal kecuali yang diharamkan. Berarti kalau Allah nggak haramkan, halal. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan semua yang di muka bumi ini untuk kalian. Berarti semuanya untuk kalian. Kecuali babi, darah, daging bangkai, ya yang dikecualikan aja. Makanya kalau pakai ini enak, Pak. Bapak ditanya hukum makan laron, ada nggak di Quran laron? Nggak ada larangan. Di hadis nggak ada. Kalau gitu boleh. Kelinci, ada nggak di Quran? Nggak ada. Di hadis nggak ada. Kalau gitu boleh. Apalagi Pak yang dimakan, Pak? Yang orang Indonesia makan yang aneh-aneh itu. Belut. Belut, Pak, bukan ular. Kalau ular beda, Pak ya. Ular ada keharamannya. Belut ada nggak di Quran larangannya? Nggak ada. Hadis nggak ada. Berarti halal. Ini yang tukang makan sidat ini alhamdulillah didapat teori pertama. Karena Allah ciptakan sidat. Sidat itu Pak ya, apa namanya? Belut tadi ya. Teori pertama, segala sesuatu itu halal kecuali diharamkan. Yang kedua, teorinya segala sesuatu haram kecuali yang dihalalkan. Semuanya haram kecuali yang ini. Maka yang halal jadi dikit. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di muka bumi dan di langit ini milik Allah. Jadi karena milik Allah, nggak boleh kita makan kecuali yang Allah izinkan. Ini jadi sempit. Kalau saya survei di sini, kayaknya milih yang pertama, Pak. Karena kita harus makan ini itu kan. Iya, kalau makan ini itu, misalnya, ini ada buah-buah salak, ada nggak di Quran? Nggak ada. Di hadis nggak ada. Terus hukumnya apa? Ya kalau pakai yang pertama halal, nggak ada larangan. Kalau pakai yang kedua haram karena nggak ada izin. Namanya nggak ada izin, gitu kira-kira. Nah yang populer itu yang pertama, Pak. Jadi segala sesuatu boleh dimakan kalau nggak ada keharamannya. Artinya kita makan banyak banget, apa aja boleh. Nah nanti untuk makanan yang pertama, Pak, yang diharamkan itu, yang pertama diharamkan karena membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Ya karena membahayakan. Ini nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis, Pak. Aturan kita juga membahayakan, pasti dilarang. Naik motor zigzag dilarang, nggak usah pakai ayat karena membahayakan diri dan orang lain. Naik mobil ngantuk, nyetir mobil bukan naik mobil. Kalau naik mobil ngantuk mulu nggak apa-apa, yang penting bukan nyetir. Nyetir mobil ngantuk, nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis karena membahayakan. Segala sesuatu yang membahayakan itu dihukumi haram. Ayatnya banyak. Wala taqtulu anfusakum wala tulku biaidikum ila tahlukati la doror wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Jadi kalau Bapak nanti ini konteksnya makanan, Pak ya, ada makanan dan Bapak tahu ini nggak ada bahayanya, udah selamat dari kriteria pertama. Ada ikan yang kalau dikagetin gede, Pak. Das. Ikan buntal dulu, Pak. Konon katanya dia beracun, saya nggak tahu ya. Berarti haram dimakan. Tapi bisa diolah, Pak, nggak beracun. Ya nggak haram kalau gitu, kan tidak membahayakan. Terus statusnya gimana? Nggak, ente jelasin dulu nih membahayakan atau enggak, gitu saja. Membahayakan kalau nggak bisa ngolah, berarti haram buat yang tidak bisa ngolah, gitu kira-kira. Baik, jadi yang pertama, semua yang membahayakan tuh diharamkan. Jangan pakai ayat, tanpa ayat pun kita pasti mengharamkan karena membahayakan diri dan orang lain. Lanjut, kriteria lanjutnya adalah, ini kalau makanan-makanan yang non binatang itu boleh dimakan, yang penting tidak membahayakan. Kalau yang binatang ada dua jenis, binatang air, binatang darat. Ini gampang karena ini materi yang dekat dengan kita, Pak. Tapi nanti akan bisa dipakai ketika Bapak berada di tempat-tempat yang minoritas muslim. Kepake. Akan kita mau makan milih gimana. Nah, ini ada kriteria yang mudah-mudahan bisa membantu kita. Jadi hewan itu, ini hewan ada dua jenis, ada hewan air dan hewan darat. Semua hewan air itu halal, kecuali yang membahayakan tadi itu, Pak ya. Semuanya, mau bentuknya ikan, bentuknya gurita, bentuknya teripang, bentuknya, yang penting di air. Mau air laut, air
air tawar, semua air laut ya, air asin atau air tawar, semuanya yang penting ada di air itu halal. Yang penting tidak membahayakan. Jadi kalau Bapak pecinta seafood, asik ini. Yang penting tidak membahayakan, makan saja gitu. Yang kedua adalah hewan darat. Nah, hewan darat ini nanti diwajibkan untuk disembelih. Tentu dikeluarkan babi karena dalam Al-Qur'an sudah ada penjelasan walahmul khinzir. Selain itu boleh dimakan, disembelih dulu. Sembelih dengan penyembelihan itu berarti motong 2 urat nafas dan urat makan, Pak ya. Sebab kalau dipotong 2 urat itu pasti mati, pasti. Oh, itu kan kejam, Pak. Ya kalau kita nggak sembelih lebih kejam lagi. Masa kita makan hewan masih hidup? Bapak mau makan sop buntut, lalu nyari kambing, potong buntutnya, ya kasihan. Kesakitan dia, udah kesakitan, habis itu malu sama teman-temannya. Buntut lu mana? Tahu. Jadi soto. Jadi sop ya, sop buntutnya. Ya harus disembelih. Dan sembelih itu paling gampang, Pak. Karena untuk mematikan hewan banyak caranya. Pertama disetrum. Enggak seefektif nyembelih. Nyembelih potong mati. Setrum belum tentu mati. Kalau lagi nyetrum baterainya habis, udah kejar-kejar malah nggak mati. Kasihan malah jadi difabel itunya hewannya. Terus gimana caranya kita bisa nyetrum kalau kita berada di tempat yang jauh dari sumber listrik? Susah. Tapi kalau nyembelih tinggal bawa pisau. Bisa dibawa kemana-mana, dibawa ke hutan, dibawa kemana gitu ya. Bisa digebukin, bisa. Ada beberapa daerah yang makan makanan daging digebukin, Pak. Katanya lebih enak, saya nggak tahu. Ini kan namanya tradisi orang beda-beda, Pak ya. Digebukin dulu. Lagi-lagi kalau digebukin mati, kalau nggak mati kasihan kambingnya itu. Udah luka-luka, lebam di mana-mana, nggak mati-mati. Pasti buka dari karung lah masih hidup. Wah, udah capek banget nih, nunggu dulu dah. Ya tuh kambing kasihan banget tuh melongo aja nih. Saya mati nggak nih? Paling enak potong. Ya kalau nggak mau makan dagingnya ya nggak usah dipotong. Ini bagi yang mau makan dagingnya. Dan hewan itu bukan manusia, Pak. Jadi perlakuan kita berbeda lah. Maka semua hewan darat dipotong dulu. Di situ halal. Nah, nanti ada 2 jenis hewan yang tanpa disembelih, hewan darat ya, yang tanpa sembelih dia halal. Yang pertama serangga. Dalam bahasa hadisnya jarot. Jarot itu diterjemahkan belalang, tapi sebenarnya itu serangga, Pak. Nabi dalam hadis menyatakan aktsaru junudillah fil alam al-jarot. Tentara Allah yang paling banyak itu jarot. Nah, jarot itu bukan belalang, tapi serangga. Serangga tuh banyak banget, Pak. Nggak percaya, lihat nyamuk. Saya kalau malam mau tidur tuh pakai raket pak. Perasaannya udah dapat banyak, besok ada lagi nyamuk. Bingung saya kadang-kadang. Lihat lalat, nggak bisa habis itu. Jumlahnya gimana gitu, saya nggak tahu. Kalau lalat siang banyak, malam pada kemana itu saya kadang penasaran. Tapi katanya pada tidur, Pak ya, di balik-balik daun gitu. Ngapain ngomongin lalat kita itu? Tapi ngomongin bahwa serangga itu banyak. Makanya kalau pakai madzhab ini ya, madzhab yang pertama, jadi laron itu nggak usah disembelih, Pak. Sembelih juga repot banget, Pak ya. Kepalanya kecil banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru dapat 1 mangkok itu yang motongnya udah capek banget ya. Belalang dan seterusnya. Emang ada yang makan belalang? Ada, Pak. Belalang dimakan, terserah yang makan, biarin aja gitu. Kita nggak usah ngatur orang mau makan ya. Nah, siapa tahu nanti ada serangga-serangga yang memang bermanfaat dan seterusnya. Yang kedua adalah hewan yang tadi di air itu ya. Yang di air tanpa disembelih dia halal, bangkainya halal. Baik. Maka ketika kita membicarakan makanan, kriteria halalnya lebih gampang, yang longgar saja pakai segala sesuatu itu halal kecuali yang diharamkan. Kalau dalam konteks buah-buahan semuanya halal kecuali yang membahayakan. Kira-kira gitu, Pak ya. Kan ada buah yang dimakan bikin mabok, Pak. Ada. Ini kampungnya nama kampung Bintaro, Pak ya. Itu ada pohonnya ternyata, Pak ya, Bintaro ya. Dan pohon Bintaro konon katanya bisa buat racun, Pak ya. Saya nggak tahu caranya, mungkin kalau mau nangkap ikan males mancing, nah dibikin racun dari, saya nggak tahu, katanya. Berarti jangan dimakan. Pertama nggak enak, yang kedua beracun karena membahayakan gitu. Baik, maka
ketika kita nanti pergi ke mana gitu yang tempat minoritas, lalu kita harus makan, opsinya gampang tadi, makan buah bisa, makan roti bisa, makan daging-daging yang menurut kita disembelih. Wah, kalau mungkin ya makanannya sehat Pak, telur nih, telur goreng, tapi kan penggorengannya mungkin bekas buat goreng babi misalnya. Ya siapa yang tahu? Kita nggak tahu kan. Yang kedua, walaupun dipakai goreng babi kan sudah dicuci Pak ya. Emang ada orang yang habis goreng didiemin, kan dicuci juga. Tapi kan dia najis mughaladhah. Najis mughaladhah kan dalam pendapat kita fikih Syafi'i yang sangat hati-hati. Kalau pada dalam dalam fikih yang lain ya nggak seperti itu juga. Baik. Maka ketika Bapak nanti bepergian ke mana gitu ya, lalu kemudian dihadapkan dengan pilihan makan, kalau menggunakan teori agama itu mudah, yuridullah bikumul yusra, itu sebenarnya kita asik-asik aja. Saya cerita saya lah, misalnya saya pergi nih ke mana gitu, negara ASEAN yang minoritas muslim, cari makanan halalnya, bukannya nggak ada, cuma nggak tahu. Karena orangnya ngomongnya saya nggak paham, aksaranya saya nggak paham gitu ya, dan mereka nggak paham bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ketika saya harus makan, ya tetap nyari yang minimal, misalnya saya cari seafood karena ikan misalnya gitu ya. Tapi kalaupun bisa makan roti. Kalaupun ternyata masih sulit, ada ayatnya, famaniturro ghairu baghin wala adin fala isma alai. Ketika kita dalam kondisi terpaksa, itu nggak dosa melakukan kesalahan. Tapi syaratnya harus darurat. Darurat itu artinya bahwa ya kalau kita nggak makan ya kita bisa bahaya kesehatan. Kita mungkin bisa sakit, kita mungkin bisa dan seterusnya gitu kira-kira. Nanti yang menilai kita sendiri apakah kemudian kita harus makan atau tidak. Tetapi pengalaman saya ketika harus berada di tempat seperti itu bisa kok tetap makan dengan ayat-ayat tadi.